Baik. Baik, kita akan melihat eksposisi Injil Markus pasal yang kedua pada sore hari ini. Karena itu kita akan melihat bagian demi bagian. Yang pertama tadi adalah bahwa dalam pasal yang 1 ayat yang ke 16 sampai dengan 20 yang barusan kita baca, disebut di sana bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-murid. Saudara bisa lihat pemanggilan murid-murid yang pertama disebutkan di dalam ayat 16 sampai dengan 20. Dan kenapa harus dia panggil murid-murid yang 4 itu? Kalau saudara perhatikan, murid-murid itu bernama Simon, Andreas, kemudian Yakobus dan Yohanes. Dan masing-masing adalah anak dari pengusaha perikanan di Danau Galilea. Artinya bahwa keempat orang ini bukan pengangguran. Ini menarik sekali. Saudara lihat di sini, Tuhan Yesus memanggil 4 murid pertama. Mereka itu bukan pengangguran. Bukan karena nggak ada kerjaan. Tapi justru mereka bekerja dengan orang tua mereka. Pekerjaan yang menghasilkan uang. Tetapi justru Tuhan Yesus memerlukan mereka. Kenapa? Karena kita lihat bahwa walaupun di padang gurun Tuhan Yesus menghadapi iblis dan roh-roh jahat, tapi Tuhan Yesus tidak menggunakan iblis dan roh-roh jahat untuk melanjutkan pekerjaannya. Tetapi dia memilih manusia. Di Danau Galilea ini dikatakan yang 16 dia menyusur, lalu bertemu dengan Simon Andreas, sementara mereka menebarkan jalannya, lalu kemudian langsung dipanggil, mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dikatakan setelah Yesus bersama dengan Simon dan Andreas, berarti 3 orang, setelah itu dia pergi lagi kelihatan, ditemukanlah Yakobus dan Yohanes juga sedang membereskan jala di dalam perahu. Dan mereka juga dipanggil. Ada kalimat di sini, mereka meninggalkan ayahnya. Ayat 20. Mereka meninggalkan ayahnya. Dan kemudian mengikuti dia. Jadi menarik sekali di sini bahwa Tuhan Yesus anak Allah dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah memerlukan manusia. Nah, ini penting sekali untuk Anda lihat. Tuhan Yesus kenapa memilih saudara, mahasiswa yang sekarang belajar, ada 15 orang, ada pendengar tentu, dan saudara lihat bahwa Tuhan memilih saudara. Jadi saudara jangan ada yang pernah menyesal, kenapa saya masuk sekolah teologi, mestinya saya masuk pendidikan tinggi lain. No, Tuhan Yesus sedang memilih saudara. Saudara sedang dipakai oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan, di dalam beberapa tahun ke depan supaya saudara memahami firman-Nya. Jadi 4 murid itu apalagi dipanggil oleh Tuhan dengan ucapan yang luar biasa. Hanya dengan kalimat, mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia, dari penjala ikan di danau, diubah menjadi penjala manusia. Saya sama juga, dulu saya adalah guru ilmu pengetahuan alam, bahkan saya guru kimia, dipanggil Tuhan menjadi guru Alkitab. Ya, seperti itulah seringkali kita lihat pekerjaan kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi kalau saudara tadinya bercita-cita mau masuk perguruan tinggi umum, mau jadi dokter, jadi apa, tetapi dipanggil oleh Tuhan, dan kemudian saudara mengikuti, pasti ada maksud Tuhan. Nah, ini penting sekali kita lihat di sana, ya. Bagaimana pemanggilan Petrus, saudara bisa lihat di Lukas pasal yang ke-5. Coba lihat dulu Alkitab saudara, Lukas pasal yang ke-5. Secara khusus, pemanggilan itu dilukiskan oleh Lukas di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 11. Yaitu pada waktu Yesus berkhotbah pagi-pagi hari, sementara Simon Petrus dan teman-temannya, barangkali di situ ada yang disebut Yakobus dan Yohanes, memang betul ayat 10. Di situ ada Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, dan mereka juga sedang membereskan jalannya. Nah, pemanggilan itu dilukiskan begitu rupa gara-gara semalam-malaman Petrus dan kawan-kawan sebenarnya tidak punya ikan. Mereka pergi tapi tidak menangkap apa-apa.
perhatikan ayat yang kelima. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, kami lakukan juga. Dan kemudian kita tahu bahwa tangkapannya begitu besar. Nah, yang menarik di situ adalah bahwa Petrus yang selama ini melihat Tuhan Yesus, tukang kayu, orang Nazaret, pagi itu dia melihat Tuhan Yesus berbeda. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Nah, berarti kalau Petrus tersungkur depan kaki Yesus, sekarang dia lihat Yesus dengan kacamata berbeda. Hatinya berubah. Dia tidak lagi melihat seorang tukang kayu. Dia juga bingung barangkali. Kok tukang kayu bisa tahu ikan di danau? Ini pasti manusia hebat. Dan dia kagum. Karena kagumnya bahkan dia tersungkur. Tapi perhatikan perkataan Simon Petrus. Kenapa dia tersungkur? Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Ya, jadi kita lihat di sini pemahaman Petrus tentang siapa Yesus totally change, berubah. Bukan manusia biasa itu Yesus, tapi Maha Kudus, Maha Mulia. Sementara Petrus sadar di hadapan Yesus, Petrus sadar dia orang berdosa. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Apakah saudara sadar tiap hari kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus, berdoa pada Tuhan Yesus, Anda menghampiri Tuhan Yesus Maha Kudus. Dirimu orang berdosa. Dan banyak teman-temanmu lain orang berdosa yang perlu berita pengampunan. Supaya kamu sampaikan kepada mereka. Nah, itulah kita lihat yang dialami oleh Simon Petrus. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Aku tidak layak engkau tolong. Ya, tadi kau khotbah. Perhatikan dalam ayat 1-2, Tuhan Yesus khotbah kepada orang banyak. Dia dengerin khotbahnya. Tetapi bagi Petrus, Tuhan Yesus bukan hanya jago khotbah, tapi dia tahu ikan di laut. Dia tahu ikan di air. Makanya, ini mempesona saya juga. Saya itu selalu terpesona mengikuti Tuhan Yesus sampai sekarang. Tuhan Yesus itu tahu. Dia maha cerdas, maha tahu. Jadi kalau saudara percaya pada Tuhan Yesus, membuka hati pada Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, mau dipakai oleh dia, pelan-pelan benih kecerdasan itu jadi milik saudara. Saya percaya kalau mengikut Tuhan Yesus, kita nggak dibikin bodoh. Tuhan Yesus mengajari saudara untuk terus belajar, dikasih kesempatan, belajar, supaya Anda cerdas. Ya, sama juga yang saya alami. Jadi itu kita lihat. Kemudian Tuhan Yesus berkata pada Simon, 10. Kata Yesus pada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjadi penjala manusia. Nah tadi Markus dikatakan, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi rupanya cerita singkat Markus diperluas oleh Lukas. Rupanya kisahnya 4 murid itu mengikut Yesus. Karena ada peristiwa di pagi hari itu saat Yesus menyusur Danau Galilea dan kemudian dia berkhotbah. Nah, yang berikut saudara bahwa setelah itu kita temukan Tuhan Yesus bersama dengan rombongan 4 murid, dia masuk sinagog. Perhatikan ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat, mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat atau sinagog. Dia mengajar di situ ya. Saudara-saudara, dikatakan di sana mengajar sebagai orang yang berkuasa. Hebat sekali ya. Mengajar sebagai orang yang berkuasa. Luar biasa kalau kita lihat dalam bagian itu. Nah, bahkan dikatakan dalam ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Dan dibedakan dengan tokoh-tokoh agama yang lain gitu ya. Dibedakan dengan guru-guru atau ahli Taurat pada masa itu. Nah, yang menarik di sini adalah Tuhan Yesus digambarkan oleh Markus bukan hanya berkuasa dalam pengajarannya, tetapi juga berkuasa atas kuasa roh jahat. Bayangkan saja 23, ketika Yesus mengajar ada orang kerasukan, dan orang kerasukan ini berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus,
orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Perhatikan, roh jahat, pasukannya iblis, kok kenal siapa Yesus? Bahkan mereka bilang, engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Melihat Yesus, roh-roh jahat itu sudah merasa kalah. Ya, inilah hebatnya kita lihat. Tadi Tuhan Yesus tahu ikan di danau, di mana itu ada, tebarkanlah jalan. Sekarang di sinagog terbukti bahwa Tuhan Yesus itu ditakuti oleh roh-roh jahat, ditakuti oleh iblis. Ya, engkau datang hendak membinasakan kami, bayangkan aja itu. Dan yang heran, roh-roh jahat ini tahu di mana Yesus selama ini, yaitu orang Nazaret. Hebat ya. Makanya kadang-kadang ada banyak orang bergaul dengan iblis, bergaul dengan setan, pedukunan, apa semua supaya dapat ilmu. Tapi ilmu yang membinasakan. Kenapa? Karena justru ada orang yang kerasukan setan ini dibelenggu oleh iblis itu. Walaupun dia maha tahu, walaupun dia kenal siapa Yesus, tetapi kok dia belenggu orang ini? Kan aneh juga itu, saudara. Jadi pada dasarnya iblis dan pasukannya roh jahat itu berniat buruk, membelenggu manusia, bahkan merusak ibadat. Karena apa? Karena orang ini berteriak pada saat ibadah. Kan mengganggu sekali. Berarti orang ini sebenarnya bukan memuliakan Allah. Dan membuat orang ini gelisah, tidak bisa konsentrasi. Nah, kita lihat ayat 25, Tuhan Yesus berkata di sana, keluarlah. Nah, situlah hebatnya. Tuhan Yesus digambarkan oleh Markus, dijelaskan oleh dia, Tuhan Yesus itu bukan hanya pandai mengajar, pengajarannya hebat, tetapi kuasanya juga hebat. Dan kemudian kita lihat ayat 27, semua orang takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Apa itu? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Dia mengajar dengan kuasa, tetapi sekaligus bahwa Tuhan Yesus, roh jahat bisa dia usir. Karena itu saudara, dalam pengalaman kehidupan sehari-hari kita, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ada kuasa roh Allah hadir dalam hidup kita. Dan dikatakan oleh 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, roh yang ada di dalam kamu, yaitu roh kudus yang mendiami kita, jauh lebih besar daripada roh-roh apapun di tengah dunia ini. Sehingga itu sebabnya kita memperkenalkan Injil kepada orang, kita bimbing orang mengenal Tuhan Yesus, kita bimbing orang untuk membuka hati kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus jauh lebih besar. Dia berkuasa. Dia ditakuti oleh roh-roh jahat. Dia ditakuti oleh iblis. Sehingga kita lihat bahwa Tuhan Yesus yang memerdekakan. Tuhan Yesus memerdekakan sementara iblis membelenggu. Karena orang ini dibelenggu. Tapi datang Tuhan Yesus, orang itu dimerdekakan. Dua peran yang sangat berbeda. Katakan ayat 28, lalu tersebarlah kabar tentang dia. Lalu tersebarlah kabar tentang dia, dan kemudian makin banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Itu peristiwa di sinagog. Nah, kemudian kita lihat setelah peristiwa sinagog ayat 29, Tuhan Yesus dari sinagog rupanya hari itu pergi ke rumah Simon dan Andreas. Dikatakan ayat 29, sekeluarnya dari rumah ibadat itu Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Dan kemudian mereka laporkan pada Tuhan Yesus. Barangkali berpikir, wih, di rumah ibadat tadi kita lihat Tuhan Yesus berkuasa atas roh jahat. Kenapa enggak kita coba, kita beritahu mertua daripada Bapak Simon sedang sakit demam. Itulah rupanya yang memotivasi mereka lalu kemudian diberitahu kepada Tuhan Yesus. Perhatikan kata ayat 30, diberitahukan kepada Tuhan Yesus. Menarik ya. Ini menggambarkan pada kita, apapun persoalan kita adalah baik, adalah patut, adalah tepat untuk diberitahukan kepada Yesus. Ya.
Jadi apapun masalahmu, apapun masalah kita bisa memberitahu kepada Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya setelah diberitahu, yang menarik perhatian kita adalah dia pergi ke tempat perempuan itu sambil memegang tangannya. Ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Kalau di rumah ibadah Tuhan Yesus melepaskan seseorang dari belenggu jadi merdeka, di rumah ini yang terjadi adalah bahwa Tuhan Yesus membuat orang yang tadinya terbaring. Perhatikan kata ayat yang ke-30. Ibu mertua Simon terbaring. Setelah dipegang oleh Tuhan Yesus, ayat 31, bangun, kemudian perempuan itu melayani. Menarik. Itulah kedatangan Tuhan Yesus secara simbolis. Orang-orang yang terbaring, orang-orang tak berdaya, orang-orang yang penuh keletihan, kelesuhan, kalau dipegang oleh Tuhan Yesus, berfungsi, bisa melayani. Saya berharap saudara-saudara juga yang mengikuti kuliah ini adalah orang seperti itu. Tuhan Yesus datang melawatmu, memberi kesempatan bagimu untuk belajar tentang Dia, mengenal Dia, dan hatimu juga diubah. Ya, dari tadinya biasa-biasa tentang Tuhan Yesus, harus saudara menjadi orang bersemangat tentang Tuhan Yesus. Supaya Anda bisa menjadi seperti ibu mertua Petrus. Melayani mereka. Bukan hanya melayani, saudara. Perhatikan menjelang malam. Ya toh, menjelang malam, perhatikan. Di depan rumah ibu mertua Petrus, terjadilah pelayanan Tuhan Yesus yang spektakuler. Saudara perhatikan di sana dikatakan bahwa pelayanannya sangat hebat. Ya, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit yang kerasukan setan. Kalau saudara lihat penyembuhan ibu mertua Petrus, kelihatannya siang pada waktu keluar mereka dari sinagog rumah ibadah. Malamnya, depan rumah beliau menjadi tempat di mana orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan orang menderita kerasukan setan, berkerumun, penduduk kota itu di depan pintunya rumah ibu mertua Petrus. Rupanya pada waktu itu orang-orang Yahudi, kalau ada orang-orang tua mereka, ya orang tua mereka satu rumah. Makanya dikatakan ibu mertua Petrus tampaknya satu rumah dengan Petrus, ya, juga dengan Andreas. Barangkali itulah tradisi bagaimana anak-anak yang sudah dewasa memelihara orang tua mereka. Nah, di depan pintu rumah itulah dikatakan ayat 33, berkerumunlah seluruh penduduk kota. Amazing ya, seluruh penduduk kota depan pintu. Dan dia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Itu sebabnya Tuhan memilih manusia menjadi bentaranya, menjadi laskarnya, menjadi murid-muridnya. Tuhan tidak memilih setan. Dikatakan di sana dalam ayat 34 bagian B, tidak memperbolehkan setan-setan berbicara, mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Coba lihat Alkitabmu, Yohanes 8 ayat 44. Ya. Yohanes 8 ayat 44, ada satu ucapan Tuhan Yesus mengenai kelicikan iblis. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Perhatikan iblis itu, dia pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia nggak ada kebenaran. Jadi kalau tadi dia bilang di sinagog, yang kita lihat tadi itu ayat sebelumnya di sinagog, oh, engkau Yesus anak Allah yang maha tinggi, engkau, kami tahu siapa engkau, orang Nazaret, kami tahu engkau adalah anak Allah, kau datang mau binasakan kami. Pura-pura ya mengakui Yesus. Tapi dia merusak manusia.
membelenggu manusia, bahkan merusak ibadat, suasana ibadat di rumah ibadat. Makanya Tuhan Yesus mengatakan dalam 44, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat Markus pasal 1 ayat 34 bagian akhir, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Ya. Tidak ada kompromi dengan iblis. Nggak boleh orang Kristen main-main dengan dukun. Nggak boleh. Kalau Anda sudah murid Tuhan, coba lagi main-main dengan jai langkung, jimat-jimat. Kalau kamu pernah pegang jimat, buang itu. Panas nanti tubuhmu, panas badanmu. Lepas kalau kamu mau pengen ikut Tuhan Yesus. Nggak ada kompromi. Itu semua adalah trik-trik iblis untuk membisikkan, gunakanlah ini, gunakanlah itu, seperti itu. Jadi di sini penginjil Markus luar biasa dia memberitahu kepada banyak orang, ya, tidak ada kompromi. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Jebakan-jebakan dari iblis dan setan pura-pura dia, tetapi sebenarnya tidak. Makanya disebut iblis itu seperti serigala berbulu domba ya. Kelihatan halus tetapi sebenarnya merusak. Nah, yang menarik lagi saudara kita pertemukan di sini adalah bahwa pagi-pagi benar dikatakan waktu ia bangun ayat 35 dan pergi keluar, dia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Wow, Tuhan Yesus yang powerful di bait Allah atau di rumah ibadat, yang powerful di rumah ibu mertua Petrus, ternyata powerfulnya itu kenapa? Karena dia bercakap-cakap dengan bapaknya. Ayat 35, ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Kepada siapa? Doa artinya adalah bercakap-cakap. Kepada siapa dia bercakap-cakap? Tentu saja kepada bapaknya. Ingat ya pasal 1, pada waktu Yesus dibaptiskan di sungai Yordan, terkoyaklah langit, lalu suara terdengar dari sorga yang berkata, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Berarti setiap pagi nampaknya Tuhan Yesus mengambil waktu untuk bercakap-cakap dengan Bapaknya. Bapa yang berkata kepadanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bukti kasih anak kepada bapaknya. Bapa mengasihi anak. Dan kita lihat di sini Tuhan Yesus pagi-pagi udah berdoa. Nah, saudara, mahasiswa, kamu pagi-pagi ngapain? Berdoa tidak? Ya. Halo? Berdoa ya? Ada Pak, berdoa. Berdoa, Pak. Berdoa, Pak. Yeah. Berapa lama kamu berdoa? 15 menit? Ya. Kalau mau menikmati hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus, ya bisa 1 jam, ya 1,5 jam, 2 jam. Kalau saudara lihat tokoh-tokoh masa lalu, penginjil masa lalu, mereka itu ya adalah orang-orang bergantung dalam doa. Pelajari kehidupan Musa, pelajari kehidupan Nabi Daniel. Orang-orang yang berlutut di hadapan Tuhan. Jadi walaupun kamu muda sekarang ini, usiamu masih muda, berlatihlah untuk saat teduh yang berdisiplin. Penyerahan diri melalui doa, persekutuan. Ya. Mungkin ada bertanya, pasti jabat ngapain sih doa panjang-panjang? Oh bukan. Karena ketika kamu bersaat teduh di hadapan Tuhan, kamu bisa ngomong aja. Saya suka pakai buku catatan. Kadang saya berdoa itu lewat menulis. Ya, saya nggak usah fotolah kepada saudara contohnya ya. Jadi saya bisa nulis doa saya. Ya Bapa, terima kasih. Terus saja. Terus nanti saya ingat ayat firman Tuhan. Lalu nanti saya ucapan syukur. Tidak selalu harus memohon.
Tapi ada juga ucapan syukur dan seterusnya dan seterusnya. Tak terasa bisa lebih dari 1 jam. Tapi rasanya ketika udah selesai, aduh enak banget. Sepanjang hari rasanya hmm, diberi kekuatan oleh Tuhan. Jadi di situ rahasia kalau Anda mau. Ya, selagi Anda masih muda. Ya, masih muda-muda gini masa nggak tahan memberi waktu di hadapan Tuhan. Ya, tinggal bilang dulu. Jangan jawab dulu HP-mu. Pagi-pagi kamu harus setup. Harus setup, pokoknya saya mulai buka HP jam 8 misalnya. Jadi nggak tergoda, belum saat teduh. Terus kasih waktu lagi. Jam 8 selesai, nanti jam 10. Terus kerja lagi yuk. Jam 12, karena itu istirahat. Gitu ya. Amin, gitu dong. Oh nggak ada. Amin, Pak. Amin, Pak. Amin, Pak. Amin. Oke, oke. Amin. Jadi, apa yang terjadi ketika dia berdoa? Lihat ayat 36. Tetapi Simon kawan-kawan menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Maksudnya apa? Sebenarnya maksudnya adalah supaya Yesus itu, hanya pelayanannya di mana? Supaya pelayanannya hanya ada di rumah mertua Petrus. Udah Tuhan, di sini aja kamulah, di Kapernaum. Ya, semua orang mencari engkau, katanya. Yang tadi malam itu datang lagi Tuhan. Yang tadi malam itu datang lagi. Udah, nanti lebih banyak lagi datang. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Tuhan Yesus bilang apa? No, aku bukan hanya di Kapernaum. Aku bukan hanya di rumah Simon dan Andreas. Pelayananku bukan sebatas itu. Masih banyak lagi orang membutuhkan. Makanya dia bilang, ayo kita pergi ke kota-kota lain. Lalu ayat 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk sebuah lokasi. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk satu pribadi. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk satu komunitas. Seperti yang dia katakan di sini, aku juga diperlukan oleh orang-orang di tempat lain. Ya. Nah itu saudara, zaman ini, zaman Facebook, zaman apalah, zaman online, medsos, saudara bisa memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus kepada banyak orang lain. Ya tentu Tuhan pakai kamu di keluargamu, Tuhan pakai kamu di rumah tanggamu, Tuhan pakai kamu di gerejamu. Tapi ingat, berita Injil perlu disampaikan kepada banyak orang. Ya, Tuhan memanggil saudara dan belajar. Ingat ya, kamu nggak, kalau Tuhan Yesus belum datang, nanti akan kamu lihat 6 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kamu selesai 4 tahun sarjana teologi. Kamu dipakai oleh Tuhan terus. 6 tahun yang akan datang, 7 tahun yang akan datang. Kalau Yesus belum datang, kamu dipakai Tuhan pelayanan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, aku datang ya juga untuk orang-orang lain. Supaya di mana tempat-tempat di mana Injil belum diberitakan. Tempat-tempat di mana Tuhan Yesus belum diberitakan. Mungkin ke situlah Tuhan Yesus suruh kamu. Mulai hari ini kamu pikirkan itu. Hebat sekali Tuhan Yesus. Karena itulah Markus yang muda itu dia menulis cerita Tuhan Yesus. Supaya cerita Tuhan Yesus ini dibaca oleh banyak orang. Ya, ingat ya, sekali lagi, Markus adalah seorang pemuda yang belajar kepada pamannya Petrus. Cerita tentang Tuhan Yesus lalu dia tuliskan. Dan kita menikmati pada sore hari ini. Nah, saudara, kalau kita lihat lebih jauh, apa yang dilakukan oleh Yesus adalah, kemudian kita temukan pasal yang ke berapa? Pasal yang pertama ini, ayat 40. Coba dulu lihat 40, saudara. Kita menemukan di pasal 1 ayat 40.
lanjutan dari peristiwa itu, ya, pasal 1 ayat 40. Ayat 39 tadi mengatakan, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mereka mengusir setan-setan. Tetapi perhatikan, Tuhan Yesus tidak mau juga melayani orang hanya sebatas di rumah ibadat. Please, lihat ayat bawahnya. Ya, saudara lihat itu apa ya, pergerakan Tuhan Yesus dari rumah ibadat, pasal 1 ayat 21 sampai 28, ke rumah ibu mertua Petrus. Jadi from the synagogue to the house of Peter, ya, touching the mother of Peter, gitu kira-kira ceritanya bahasa kerennya. Terus sesudah itu dia pergi keliling ke berbagai tempat. Dan kemudian kita diperhadapkan dengan ayat 40 sampai dengan 45, cerita dari orang yang datang menemui dia. Pertanyaannya, orang seperti apa sih yang membutuhkan Tuhan Yesus? Orang kaya? Ya, orang kaya ada juga. Nanti kita lihat pasal 2, ayat 13 sampai 17. Orang kaya. Siapa orang kaya? Pasal 2, ayat 13 sampai 17. Siapa itu yang memerlukan Tuhan Yesus? Yaitu Lewi, pemungut cukai. Pemungut cukai dilawat oleh Tuhan. Orang kaya dilawat oleh Tuhan. Tapi di pasal 1 ayat 40, ada orang miskin dilawat oleh Tuhan. Jadi kita lihat orang kaya, orang miskin membutuhkan Tuhan Yesus. Ya. Membutuhkan Tuhan Yesus. Perhatikanlah orang kusta ini. Coba dulu lihat di sana apa yang dikatakan oleh Markus mengenai orang kusta ini, ya. Saudara lihat di sana, seorang sakit kusta datang kepada Yesus dan memohon dan sambil berlutut dalam posisi menyembah kepada Tuhan Yesus. Siapa orang-orang yang berlutut di hadapan Tuhan Yesus? Coba perhatikan pasal 5. Lihat Alkitabmu pasal 5 ayat 21-22. Apakah hanya orang kusta yang datang berlutut pada Tuhan Yesus? No. Ya. Siapa lagi dia yang berlutut di kaki Tuhan Yesus? Coba lihat di sana dikatakan pasal 5:21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Di tengah-tengah banyak orang yang mencari Tuhan Yesus, tiba-tiba ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. What happened? Apa yang terjadi dengan Bapak ini? Kepala rumah ibadat loh, kepala sinagog. Kalau kepala sinagog, ya lumayan itu bergengsi, statusnya terhormat itu. Makanya banyak orang mendampingi Bapak ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus gara-gara anaknya sakit. Tapi perhatikan ayat 22. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat padanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Di pasal 1, saudara lihat ada orang kusta berlutut. Tanda berlutut berarti orang kusta ini tahu Yesus itu bukan sembarang manusia. Bapak Jairus juga tahu Yesus itu bukan sembarang manusia. Dia yakin Tuhan Yesus sumber kehidupan. Lihat lagi pasal 7. Pasal 7, lihat di sana dikatakan bahwa ada seorang perempuan Kanaan, 24 ya, pasal 7. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus, dan ia masuk ke rumah dan tidak mau bahwa ada orang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Amazing. Ini menggambarkan pada kita bahwa kita perlu sikap. Sikap seperti apa kalau Anda menghadap Tuhan Yesus? Anak Allah, kata Markus tadi di pasal 1 ayat 1.
Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Manakala. Terus Yohanes Pembaptis bilang, aku hanya bisa membaptis kalian dengan baptisan air, baptisan pertobatan, karena kalian mengaku dosa. Tapi dia jauh lebih besar dari diriku. Dia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya. Dan kita tahu orang kusta ini, dia berlutut di hadapan Tuhan, memohon bantuannya. Bagus ya ucapan dia. Saya suka dengan ucapan ini. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan. Amazing. Sopan banget ya, sopan luar biasa. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan. Tapi persoalannya apakah engkau mau melihat diriku? Karena penyakit kusta bagi orang Yahudi itu penyakit kutukan. Yang kedua, kalau para imam Yahudi sudah bilang ada orang menderita kusta, di tangannya sudah ada tanda-tanda putih, itu enggak boleh lagi bersentuhan dengan anggota keluarga. Jadi orang-orang kusta itu berada di luar masyarakat, ada tempat-tempat mereka. Jadi mereka menunggu makanan diantar oleh keluarga mereka. Itu tidak boleh dekat, harus jauh, ada jaraknya. Tersisa banget sebenarnya penderita kusta. Di lockdown mereka. Bukan hanya di karantina. Kalau karantina kan 40 hari pengertian karantina. Ini lockdown, mereka terkunci mereka. Tapi Tuhan Yesus lewat dikatakan di sana bahwa dia memohon, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau ada orang, apapun masalah dia, ya, apapun masalah dia, kalau ada orang dengan tulus di hadapan Tuhan, tersungkur dan memberitahu kepada dia, terbuka, seolah-olah mengatakan, hanya engkau yang dapat menolong aku Tuhan dalam persoalanku ini. Perhatikan ayat yang berikutnya, 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itulah tabiat Yesus. Tabiat Yesus itu murah hati banget. Gampang tersentuh. Dia maha kuasa, berkuasa mengusir setan. Tapi tersentuh dengan kepedihan-kepedihan persoalan manusia. Ini yang aku suka dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang tahu ikan di danau, tapi dia adalah pribadi yang juga mengajari kita supaya kita peduli juga dengan orang-orang yang mengalami penderitaan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hebat banget itu. Saudara bisa menemukan kata belas kasihan. Ya, ada lagi nanti disebutkan kata belas kasihan ini muncul di Matius. Coba lu lihat sebentar Matius pasal yang ke-9 ya. Digambarkan oleh Matius juga. Salah satu tabiat Yesus adalah penuh belas kasihan. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35-36. Matius pasal 9 ayat 35-36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Makanya saudara bisa berdoa dan bernyanyi, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, ya, supaya ada gerakan Anda peduli melayani orang. Namun kalau orang tidak punya belas kasihan, ya pelayanannya itu pelayanan yang terpaksa. Karena dia penuh belas kasihan, kita lihat dalam pasal Markus ini, bukan hanya dia belas kasihan, dia melihat ya kasihan ya kamu ya, sudah berapa lama kamu begini, ya apa dosamu, apa yang kamu lakukan. Nah, kalau menurut hukum Taurat Musa, ini kan gara-gara kamu itu apa? Gara-gara kamu itu berdosa. Tapi apa dosamu? Enggak ditanya.
Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lihat kata berikutnya. Ia mengulurkan tangannya. Coba lihat Alkitab saudara. Dia mengulurkan tangan. Kata kerja pertama. Kata kerja kedua. Menjamah orang. Hatinya penuh belas kasih. Lalu kemudian mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Anak Allah menjamah orang najis. Anak Allah menjamah orang yang terkutuk. Makanya kita memberitakan siapa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang bisa membebaskan orang dari apa yang disebut terkutuk karena roh nenek moyang lah, terkutuk karena inilah. Jadi kalau orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, menikmati hal itu. Lalu dikatakan, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau. Karena tadi permintaan orang kusta apa? Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan saya. The problem is, do you want to heal me? If you want, but I don't know. It might not be that you want to help me. Mungkin saja Anda tidak mau tolong saya. Dan itu percis kata Tuhan Yesus. Aku mau. Kemudian, jadilah engkau tahir. Seketika juga lenyaplah penyakit orang itu. Dan Tuhan Yesus juga menyuruh dia untuk pergi kepada imam-imam. 2 minggu lalu ada yang bertanya, tapi orang itu katanya memberitakan kepada orang-orang banyak, kemudian tersebar berita kemana-mana. Saudara, kayaknya orang ini pasti sudah pergi kepada imam-imam untuk mempersembahkan persembahan pentahiran supaya dibuktikan oleh para imam. Perhatikan ya, orang ini harus dibuktikan oleh para imam udah sembuh. Baru diizinkan masuk ke tengah masyarakat. Andai kata orang ini belum disahkan oleh imam bahwa dia udah sembuh, nggak mungkin terjadi 45. Dia pergi menyebarkan kemana-mana dan karena dia harus moving di tengah masyarakat. Jadi artinya apa? Tuhan Yesus panggil saksi-saksinya, panggil murid. Ada murid yang tadinya adalah penjala ikan, ya, Simon, Andreas, Yakobus, dan ada Yohanes. Kini kita lihat ada orang yang tadinya terisolasi, tapi saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tak hentinya menceritakan siapa Tuhan Yesus. Dan itulah agenda Allah dalam hidup saudara. Dan tinggal kita berkata pada Tuhan, Tuhan sebenarnya kalau Engkau mau menolong saya, Engkau menolong hidup saya, hati saya, pikiran saya yang penat, Engkau tahu pergumulan saya, kayak gitulah. Berita yang sangat baik kita sampaikan, pengharapan. Belas kasihan Tuhan. Masuk kita ke pasal 2, saudara. Di pasal 2 ada, kalau tadi ada orang kusta yang disembuhkan, sekarang kita lihat ada orang lumpuh disembuhkan. Terjadinya di mana? Bukan di luar rumah. Sekarang ini di rumah. Di rumah pada waktu Yesus sedang berkhotbah, dikatakan di sana setelah lewat beberapa hari. Setelah lewat beberapa hari dari mana? Dari peristiwa Tuhan menolong orang kusta. Oke. Makin tersiar kabar, di mana kotanya? Di Nazaret? Bukan. Perhatikan pasal 2 ayat 1. Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Ya. Rumahnya ibu mertua Petrus di Kapernaum. Rumah ibadat yang tadi ada kerasukan setan, Kapernaum. Jadi Kapernaum itu senternya pelayanan Yesus. Dan orang katakan Tuhan Yesus ngontrak rumah di Kapernaum. Ya. Tuhan Yesus kan nggak perlu bangun istana kan. Ngapain? Karena dia hanya 33,5 tahun di dunia ini. Kan dia selesai mengerjakan tugasnya, pergi ke rumah Bapaknya, ke kemuliaan, nanti akan datang lagi. Makanya Anda pikir-pikir loh, kalau lu jadi hamba Tuhan, you perlu bangun istana nggak? Ya.
Tuhan Yesus, di bagian ini kita lihat ada rumah sewaannya, kata banyak ahli. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Lalu kemudian datang orang. Terus kemudian sementara yang beritakan firman. Kalau ada datang orang, loh kok beritakan firman lagi? Perhatikan pasal 1. Karena hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Itulah hakikat Yesus. Maka non-stop dia melayani. Anytime. Wih, luar biasa beliau ini. Ada orang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Dan diceritakan di situ, rumah orang Yahudi rupanya rumah sewaannya Yesus agak unik sedikit. Dia ada lantai ke atas dan lantai jemuran biasanya itu, lalu rupanya ventilasi itu dibuka dan kemudian orang sakit itu diturunkan dari situ. Saudara bisa lihat image atau gambar lukisan-lukisan tentang rumah di mana waktu ini ada bisa dibuka ke atas. Memang rumah seperti itu rupanya yang kebetulan ditempati oleh Yesus. Yang menarik, ketika orang ini sampai di bawah ya dan sampai diturunkan, saya suka dengan kata ayat 4. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka. Iman mereka, tunggu dulu, bukan imannya orang lumpuh ini aja. Mereka. Mereka siapa? Orang lumpuh plus 4 orang yang menggotong. Ini kerjasama. Iman mereka. Karena justru ada iman, maka mereka sampai ke atas, diturunkanlah itu persis di depan Yesus. Wah, itu luar biasa itu, saya kira. Ya. Amazing banget. Diturunkan. 2 hal yang dilakukan Yesus dalam bagian ini. Mulai kali ini, pasal 2, mulailah Markus menceritakan Tuhan Yesus datang bukan hanya bikin kesembuhan, tapi dia pengampunan dosa dia beri. Ayat 5. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mengapa orang ini berkata begitu, kata tokoh agama dosa. Terus dia bilang, tidakkah kamu tahu? Ayat 10. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kalau soal kesembuhan itu mudah. Tapi pengampunan dosa, siapa yang bisa beri? Bagian ini mengabarkan kepada kita. Ya, Markus ingin menceritakan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya bikin mujizat, tapi dia terutama memberi pengampunan dosa. Nanti lihat pasal 3. Pasal 3 coba lihat, Yesus berkata, aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi aku mencari orang berdosa. Pasal 2 maksud saya, ayat 17. Nanti di rumah Lewi, perhatikan, di rumah Lewi Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus bisa bikin mujizat, bisa bikin kesembuhan, tapi tugas utama dia adalah memberi pengampunan dosa. Dia korban, dia dikurbankan, maksud saya bukan korban. Dia kurban penghapus dosa manusia. Nanti kita lihat pasal 10. Coba lihat Alkitab pasal 10. Pasal 10, dia mengatakan lagi hal ini ya. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan. Tebusan apa? Tebusan dosa banyak orang. Saudara-saudara, para mahasiswa harus berterima kasih pada Tuhan. Karena Tuhan mencari saudara orang berdosa. Bukan karena kau hebat. Bukan karena kau ganteng, cantik. Tuhan mencarimu karena kau orang berdosa. Sama. Saya juga. Ya. Tuhan mencari saya. Memberikan kesempatan buat saya bertobat. Menikmati pengampunan dosa. Itu yang luar biasa. Orang, hamba Tuhan, kalau nggak tahu betapa besarnya kasih karunia Allah untuk dirinya orang berdosa, tidak menghargai
kasih karunia yang sangat besar. Terus dia mau cerita apa? Ya. Makanya banyak orang cerita-cerita sekarang, cerita kemakmuran, cerita ini. Padahal kebutuhan manusia adalah apa? Bebas dari dosa. Ya. Hati-hati loh di situ. Kemerdekaan dari dosa yang kita harus sampaikan. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus. Coba lihat. Rasul Paulus di kemudian hari, 1 Korintus pasal 15. Coba lihat ya. 1 Korintus pasal 15. Dia bilang, ya, coba lihat. Dia bilang begini. Ayat 3, 1 Korintus 15. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Maksud Paulus apa? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Maksudnya apa? Sebenarnya banyak yang sudah penting yang dia sampaikan. Apa itu yang penting? Tentang kasih pasal 13, tentang karunia Roh Kudus pasal yang ke-12, tentang apa itu lagi? Hak kewajiban rasul pasal 8, pasal 9, persembahan berhala, tentang perkawinan pasal 7, tentang dosa dalam jemaat, percabulan pasal yang ke-6. Datang Paulus. Semua itu penting. Tapi ada yang satu penting, kalian tidak boleh lupa. Nah, itu. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Berita pengampunan dosa dalam Yesus. Inilah sukacita kita. Dosa dihapuskan, malam berubah terang, hidup dijadikannya baru. Maka senang, sambut Yesus di hatimu. Lagu. Karena pentingnya soal pengampunan dosa, lihat lagi. Bapak Petrus yang mengajari Markus, coba lihat 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2, di Alkitabmu. 1 Petrus pasal yang kedua. Bapak Markus gurunya, Bapak Petrus gurunya Markus, dia bilang apa di dalam 1 Petrus pasal 2, ayat 24. Kita mulai baca ayat 23. Ketika Yesus dicaci, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Yesus menderita, dia tidak mengancam. Ketika Yesus tetapi ia menyerahkan nyawanya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Nah, ayat 24. Dia sendiri, Yesus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita semua. Amazing. Hamba Tuhan harus sadar dan berterima kasih. Begitu besarnya pengampunan dosa oleh Tuhan. Itu membuat Anda bermakna. Bukan karena Anda berdoa dapat berkat, dapat ini. Ya itu berkat tambahan, tapi itu yang terutama. Makanya kembali pada Markus pasal 2, itulah khotbah Yesus tadi di rumah itu. Hei anakku, betul kau lumpuh. Ya bisa saja kau lumpuh karena dosamu. Bisa saja kau berdosa karena kau keturunan Adam. Ya kan? Kita berdosa karena kita keturunan Adam dan Hawa yang berbuat dosa. Karena itulah kita terus melakukan dosa karena ada benih dosa dalam diri kita yang bisa menyetop hanya Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Dosamu, perbuatanmu yang keji, kesalahanmu masa lalu. Nah itu kata Rasul Petrus. Oleh bilurnya kamu telah sembuh. Memikul dosa kita dalam tubuhnya. Supaya kita yang telah mati diperbudak oleh dosa. Hidup untuk kebenaran. Nah itulah perkataan Yesus di rumah di Kapernaum. Hai anakku, ayat yang berapa tadi itu? Hai anakku, dosamu telah diampuni. Lalu kemudian ketika orang Farisi ahli Taurat protes, Yesus ngomong, aku datang untuk memberitahu pengampunan dosa. Karena ahli Taurat sama orang Farisi itu bilang, ini menista Allah.
Ini penghinaan kepada Allah. Ya. Menista agama kita ini. Dikatakan dia berhak mengampuni dosa. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, anak manusia, supaya kamu tahu bahwa anak manusia datang untuk mengampuni dosa. Dan setelah itu baru dia bilang kepada yang orang itu, kepadamu aku berkata, 11, kepadamu aku berkata, angkat tilammu, bangun, pulang ke rumahmu. Jadi orang ini komplit. Dapat apa? Dapat pengampunan dosa, dapat kesembuhan. Amazing itu, amazing. So beautiful. Tuhan Yesus melakukan pelayanan yang holistik kepada orang ini. Hebat ya. Dan saya kira itu juga yang membuat kita terpesona bagaimana Tuhan Yesus yang hebat itu sanggup memberikan pengampunan dosa. Itu yang terutama. Sekarang kita lihat Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai 17. Saudara bisa lihat di sana, Tuhan Yesus pergi ke rumah cukai, karena padahal sudah punya dia murid tadi, 4 orang. Murid yang pertama itu ayat 16 sampai 20, yaitu Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Sekarang Tuhan Yesus masih perlukan orang jadi muridnya. Kemana Tuhan Yesus cari orang? Kalau tadi dicarinya di danau, sekarang Tuhan Yesus cari di rumah cukai. Ayat 13, sesudah itu Yesus pergi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu dia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, dilihatnya Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai, lalu ia berkata pada mereka, ikutlah aku. Dan Lewi ikut. Menyesalkah Lewi tinggalin profesi uang? Sebab tiap hari dia pegang uang. Menyesalkanlah dia? Enggak. Perhatikan ayat yang ke-15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, di rumah orang itu, dan banyak lagi pemungut cukai datang makan bersama dengan dia. Dan Lewi merayakan. Lewi celebrate bahwa hari itu dia sudah jadi murid Tuhan. Bangga memberi diri kepada Tuhan. Nah, mahasiswa, apakah kamu juga bangga mengikut Tuhan? Jangan-jangan, waduh nyesel, maksudnya aku masuk di sini. Jangan. Anda harus bangga mengikut Tuhan. Dulu pernah, tapi udah lama itu, ada kaget juga saya, waktu itu saya Bapak Asrama. Ya. Terus kemudian ada mahasiswi, bukan mahasiswa. Terus dia bilang, hari ini katanya kita kumpul-kumpul. Saya mengucapkan terima kasih. Bukan karena saya ulang tahun kelahiran, bukan. Tapi saya merayakan hari saat di mana saya mengaku Tuhan Yesus Juru Selamat saya. Hebat banget tuh. Saya pikir itu memberi inspirasi, merayakan kapan dia menjadi murid Tuhan. Apalagi tahu tanggal berapa dia terima Tuhan Yesus. Macam. Dan si Lewi ini bikin pesta di rumahnya. Banyak orang diundang. Sampai tokoh agama, orang Farisi melihat Yesus makan, bersungut-sungut juga mereka. Kenapa Yesus kalau dia orang saleh makan dengan orang yang berdosa? Terus kemudian Tuhan Yesus memberitahu kepada mereka bahwa dia datang memanggil orang benar, bukan memanggil orang berdosa. Ini penting sekali kita lihat. Jadi luar biasa apa yang kita lihat tadi dari pasal yang pertama ayat 16, bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-murid, lalu kemudian bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, dia sebagai pribadi yang berkuasa mengajar, tapi juga terhadap kuasa-kuasa kegelapan dan sakit penyakit. Dan kemudian kita diperhadapkan juga dengan informasi bagaimana Tuhan Yesus penuh belas kasihan. Dan bagaimana Tuhan Yesus tidak mau diblok di satu tempat. Dia pergi ke desa demi desa, dan dia ingin banyak orang mengenal kuasa Allah yang hadir. Saya kira sekarang belum selesai pekerjaan itu. Sampai Tuhan masih memanggil saudara orang-orang muda yang belajar sekarang ini untuk dipakai, dididik supaya bisa menjadi saksinya.
Dan yang menarik lagi adalah bahwa Tuhan Yesus sejak awal diberitahu Markus, dia datang untuk mengampuni dosa. Ya. Dia mengusir setan, yes. Menyembuhkan sakit penyakit, yes. Tapi juga mengampuni dosa, yes. Jadi Tuhan Yesus itu segala-galanya. Ya. Kaulah segalanya, besar kecil, kan gitu ya, ada lagu ya. Kaulah segalanya. Tuhan Yesus itu maha mampu, itu yang mempesona Markus yang muda itu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sana desain yang dibuat oleh Markus. Nah, kita selesaikan dulu sampai dengan 28. Pasal 2. Setelah itu saudara kita lihat ada orang Farisi bertanya pada Tuhan Yesus soal puasa. Yohanes berpuasa, kok muridmu tidak berpuasa katanya. Terus ada lagi pasal yang 2 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Saudara bisa melihat di sana kontroversi mengenai hari Sabat. Tuhan Yesus dikritik hari Sabat pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 6. Kebetulan karena eksposisi kita sampai dengan ayat 6, coba kita lihat bagian ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus menjawab bahwa murid-muridnya tidak wajib berpuasa mengikuti puasa orang Farisi yang lazim mereka berpuasa. Karena Tuhan Yesus berkata, nanti akan tiba saatnya mereka berpuasa. Perhatikanlah ayat 20. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu akan diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka berpuasa. Tidak berarti bahwa Tuhan Yesus menolak puasa. Tetapi ada timing untuk mereka berpuasa. Tapi sementara mereka kulatih, kata Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Mereka, para murid ini bersama dengan aku seperti dalam pesta sukacita. Oke. Yang kedua, ayat 21, Tuhan Yesus ingin memberitahu dengan ilustrasi mana mungkin katanya kalau, perhatikan ya, ayat 21, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Begitu juga 22, tidak mungkin ada orang memasukkan anggur yang baru ke dalam kantong yang tua. Penambal yang baru nggak boleh menambal baju tua. Anggur yang baru tidak boleh di tempat anggur yang tua. Karena kalau orang Yahudi, tempat anggur mereka itu terbuat dari kulit. Ya, kulit hewan. Jadi kalau kulit itu lama-lama dia keropos dan bocor. Makanya dia bilang, kalau kamu beli anggur yang baru misalnya, masa kamu taruh di kantong yang tua? Nyimpen anggur yang baru harus di kantong yang baru. Nah, apa yang kita lihat dalam bagian ini? Tuhan Yesus ingin memberitahu, dia membawa sesuatu yang baru. Gaya hidup yang baru. Pola pikir yang baru. Kerohanian yang baru. Kekuatan yang baru, bukan lagi yang lama. Kalau dia datang bawa pembaharuan, dia butuh wadah yang baru. Nah, itulah sebabnya seringkali saudara, misalnya kalau saudara sudah diubah oleh Tuhan, hidupmu baru, lalu kemudian menceritakan kepada banyak orang sesuatu yang baru, saudara membawa pembaharuan, itu maksud dari Tuhan Yesus. Bukan kepada yang lama. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini adalah sesuatu gaya hidup yang transformatif. Ya, mengubah yang lama menjadi baru. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Rasul Paulus di kemudian hari mengatakan, barang siapa yang ada dalam Kristus, atau barang siapa yang bersama dengan Yesus Kristus, barang siapa punya persekutuan dengan Yesus Kristus, barang siapa bersahabat dengan Yesus Kristus, kayaknya itu maksud dia, 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa bersama dengan Kristus, ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Itu sebabnya kalau ada yang baru dalam hidup kita, kemudian hari kita lihat bahwa kita nggak mau yang lama, tabiat yang lama. Enggak, tabiat yang lama harus dibuang. Begitulah yang dialami oleh siapa? Begitulah yang dialami oleh Lewi di atas tadi. Lewi, dia tinggalkan itu pekerjaannya pemungut cukai, lalu kemudian mengikut Tuhan Yesus. Ada
hal-hal baru yang dikerjakan oleh Tuhan bagi pengikutnya. Jadi kalau Anda mau membawa pembaharuan di sebuah tempat, di sebuah lokasi tempat pelayanan, satu-satunya yang bisa membawa pembaharuan adalah ketika orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena banyak sekarang ini kita lihat di gereja, banyak orang Kristen tradisional. Tradisi saja mereka Kristen, dibaptis, jadi anggota, tapi belum mengalami kelahiran baru, sehingga tidak ada yang baru. Tugas mulai itu, menikmati sesuatu yang baru. Kemudian ayat 23 sampai dengan pasal 3 ayat 6 adalah kontroversi mengenai Sabat. Ya, hukum-hukum Yahudi mengatakan tidak boleh menyentuh bulir gandum. Sebenarnya boleh orang Yahudi kalau lapar di ladang gandum boleh itu mengambil bulir-bulir gandum orang, bukan yang mereka punya. Itu tradisi orang Yahudi, boleh. Asal tidak disabit, dibawa pulang. Kalau hanya lapar saja diambil dibuka kayak makan kuaci gitu rupanya, terus kemudian dibuka terus dimakan, ya dinikmati oleh mereka. Hal itu boleh saja. Tetapi masalahnya itu waktu itu hari Sabat. Orang Yahudi bilang nggak boleh katanya. Dan kemudian Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu melalui kisah perjanjian lama ayat 25 sampai dengan ayat 26. Kamu ingat enggak kisah perjanjian lama? Waktu itu Raja Daud itu pada hari Sabat, lalu kemudian karena dia lapar mampir ke rumah Allah, di situ ada Imam Abiatar. Dan kemudian roti yang sajian itu mestinya enggak boleh disentuh, dimakan kecuali oleh imam, tetapi justru disentuh oleh Daud. Kok bisa? Melanggar hukum Tuhan dong. Terus kata Tuhan Yesus, enggak. Maka dikatakan dalam ayat 27, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Artinya apa? Orang Yahudi membuat Sabat, perayaan Sabat. Nah ini kadang-kadang saudara mungkin juga melihat saudara kita Advent sangat kuat dengan Sabatnya. Bahkan kalau Jumat sore pukul 6 mereka nggak mau lagi melakukan hal-hal lain. Dan mengikuti tradisi orang Yahudi. Apalagi orang Yahudi juga di Israel sangat kuat. Ya. Pada hari Jumat jam 6, sudah mereka akan bikin ritual mereka sampai kemudian hari Sabtu jam 6. Lalu kemudian baru mereka bisa melakukan. Pegangan yang sangat kuat. Tapi datang Tuhan Yesus mengatakan, tidak, anak manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, dia menyatakan kalau dia berkuasa atas setan, atas roh jahat, dia juga berkuasa dong karena dia anak Allah. Sabat itu nggak berlaku bagi dia karena dia Allah yang menjadi manusia. Sabat berlaku untuk manusia. Jadi artinya Yesus sedang memberitahu kepada orang Yahudi, kamu jangan salah paham dengan saya. Saya itu bukan manusia biasa. Saya itu datang diutus dari atas. Hukum-hukum agama nampaknya nggak berlaku karena yang datang itu adalah anak Allah. Karena prinsip dia adalah apa? Belas kasihan. Nah, perhatikanlah pasal 3 ini. Saking ketatnya orang Yahudi memelihara Sabat, cobalah perhatikan pasal 3 ayat 1 sampai 6 sebelum mengakhiri bagian eksposisi kita. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya lalu mengamati Yesus. Lalu kemudian waktu itu hari Sabat. Dan perhatikan, mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Yesus berbelas kasihan sama yang lumpuh tangannya. Kasihan orang ini ya, yang mati sebelah tangannya. Kasihan juga, nggak bisa kerja secara normal. Jadi kenapa Yesus menyembuhkan orang ini? Karena belas kasihan. Sampai dia bilang, marilah, berdirilah. Terus dia nanya sama tokoh agama itu, diperbolehkan nggak hari Sabat menyembuhkan, menyelamatkan orang? Atau mana kamu pilih? Membunuh orang atau menyelamatkan orang? Ini ada orang tangannya mati sebelah nih. Gimana nih? Apakah kita akan menolong dia atau membiarkan dia? Tapi perhatikan ayat yang keempat bagian B. Mereka diam saja. Tapi dikatakan
Tuhan Yesus marah di hatinya karena mereka diam, seolah-olah mengatakan nggak apa-apa, biarin tangannya bermasalah, biarkan saja tangannya itu mati sebelah, asal jangan melanggar sabat. Wih, itulah prinsip yang hebat, yang keras, yang dihadapi oleh Yesus pada zamannya. Demi hukum agama yang sangat ketat itu, nggak ada belas kasihan, nggak ada toleransi. Dan kemudian, apa yang dilakukan Yesus? Lihat ayat 5. Ada kata berduka cita karena kedegilan mereka. Lalu kedua, ada kata marah. Ya, duka cita, marah, kata emosi ini ditunjukkan ada pada diri Yesus. Lalu memandang sekeliling, lalu dikatakan, ulurkanlah tanganmu, lalu orang itu sembuh. Tuhan Yesus menyelamatkan orang yang mati sebelah tangannya. Tapi lihat ayat 6. Orang Farisi bersekongkol dengan orang Herodian membunuh Yesus pada hari Sabat. Makanya Yesus tadi bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Kalau Yesus berbuat baik menyelamatkan tangan orang yang mati sebelah, sebaliknya, perhatikan ayat 6, orang Farisi dan Herodian pengen membunuh Yesus pada hari yang sama. Sekarang, siapakah yang sebenarnya layak pada hari Sabat? Tokoh agama yang berniat membunuh, jahat, yang diam, yang masa bodoh dengan orang yang tangannya mati sebelah, yang penting mereka anggap bahwa mereka tidak melanggar Sabat, atau Yesus? Jadi pasal 3 ini sebenarnya adalah pasal di mana Yesus sedang menghakimi tokoh agama yang buta sampai tidak ada belas kasihan. Saking kakunya dia, rigidnya dia kepada aturan-aturan agama nenek moyangnya Musa, sampai nggak ada belas kasihan. Itu sebabnya menurut Yesus, tokoh-tokoh agama itu menyalahgunakan hukum Taurat, mengabaikan belas kasihan. Tuhan Yesus, kata Markus, dia penuh belas kasihan. Ya, dia penuh belas kasihan dan karena itulah dia datang untuk memberi penyelamatan. Jadi demikian saya kira yang bisa kita sampaikan pada saat ini, dan kita melihat hebatnya Yesus Kristus itu. Saya harap saudara terpesona, karena saya juga terpesona banget ya. Saya banyak menikmati berkat dari apa yang saya sajikan ini, perenungan-perenungan dan studi, dan kita bisa melihat kehebatan Tuhan Yesus.